Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dipertemukan walau lewat video dan teman-teman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Tetap di rumah sampai badai corona ini berlalu dari negeri kita. Amin. Masih dari kitab Kisah-kisah Nubuat dari Nabi, karya mana karyanya? Oh ya, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Nah, teman-teman ini luar biasa nih. Ternyata buku ini banyak memberikan manfaat. Terutama buat Kadu ini jadi bahan referensi bercerita buat teman-teman semua. Nah, ini ada cerita yang menarik. Lupa lagi. Jangan sampai lupa lagi ah. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah dan sholawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, dia bercerita. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan Rasulullah bercerita. Ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah bercerita tentang dua orang yang berjual beli. Jual beli apa ya? Berjual beli tentang tanah. Kata lelaki pertama, "Aku lihat tanahmu sepertinya subur. Aku beli sebidang tanahmu." Oleh si penjual tanah itu. Baik, sepakat. Sepakatlah mereka dengan sejumlah harga. Setelah ditunaikan, setelah dibeli dengan sah, dengan uang, sejumlah uang yang sudah disepakati, maka berpindahlah kepemilikan tanah itu kepada lelaki yang pertama. Esoknya, karena sudah yakin lelaki pertama sudah memiliki tanah itu, kemudian dia mulai mencangkuli tanah itu untuk ditanami pohon-pohonan. Nah, ketika suatu saat dia sedang mencangkul teman-teman, tiba-tiba cangkulnya mengenai sesuatu. Dia periksa, ternyata ada sebuah tempayan, sebuah gentong. Dia periksa, dia angkat gentong itu, dibuka tutupnya. Ternyata isinya penuh dengan emas. Subhanallah, dia kaget. Ini tempayan emas. Tapi kan aku kemarin membelinya tanah. Pasti ini milik si penjual tanah itu. Jadi ternyata orang ini teman-teman orang soleh. Dia takut nih kalau itu jadi milik dia padahal bisa jadi bukan punya dia. Maka kemudian dia membawa tempayan gentong yang berisi emas tadi kepada si penjual tanah. Dia bilang gini, "Pak, kemarin aku mencangkul tanah yang telah aku beli darimu. Dan aku menemukan ini nih, tempayan yang besar. Kau lihat isinya. Isinya adalah emas yang sangat banyak." Si penjual kaget. Itu milikmu. Karena aku sudah menjual tanah itu kepadamu. Semua isi yang ada di dalam tanah itu menjadi milikmu. Kata si pembeli tanah, "Enggak Pak, aku kan membeli tanah bukan membeli tempayan yang isinya emas. Sekarang ini milikmu." Si penjual tetap ngotot. "Bukan, ini bukan milikku, ini milikmu." Si pembeli, "Ini milikmu." Kata si penjual, "Ini milikmu." Semuanya nggak mau merasa ingin memiliki tempayan emas tersebut teman-teman. Padahal teman-teman emas loh. Kalau kita kan pasti jangan-jangan udah, itu punya kita nih. Pasti kita jadi orang kaya, seneng kan. Ini mereka dua-duanya orang soleh semuanya. Merasa itu bukan milik mereka, bukan hak milik mereka. Yang satu ngotot karena dia cuma membeli tanah, isinya milik penjual. Sementara si penjual merasa dia sudah menjual, berikut isinya. Jadi sama-sama mereka ngotot nggak mau terima, nggak mau saling terima, sampai kemudian mereka menemui hakim untuk memutuskan perkara mereka. Siapa yang seharusnya berhak untuk menerima tempayan berisi emas tadi? Begitu menghadap kepada hakim, hakimnya cerdas teman-teman. Dia bilang begini sama si penjual tanah. "Kamu punya seorang anak?" "Ya, aku punya seorang anak laki-laki," kata si penjual tanah. "Kamu bagaimana?" Dia bertanya kepada si pembeli tanah. "Aku punya anak perempuan." Begini saja kata hakim tadi. Kamu punya anak laki-laki, kamu punya anak perempuan. Nikahi saja mereka berdua. Kemudian tempayan emas itu berikan kepada mereka untuk biaya pernikahan dan biaya hidup mereka sampai mereka nanti menjadi mandiri. Bagaimana? Mereka dua-duanya mikir. Iya benar juga ya, boleh juga idenya.
Nah teman-teman, tahu nggak kenapa hakim kemudian memberikan solusi seperti itu? Hakim ini ternyata cerdas, tahu dia. Dua-dua orang ini sama-sama orang soleh yang mereka tidak mau menerima yang merasa bukan haknya. Maka ketika diketahui bahwa keduanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka hakim itu berpendapat nikahkan saja. Karena dari dua orang soleh, pasti mereka punya anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau mereka menikah, akan memberikan keturunan yang insya Allah soleh dan solehah. Subhanallah, luar biasa. Cerita yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ternyata harta bagi mereka nih orang-orang soleh itu bukan segala-galanya. Sampai kemudian mereka jadi dipersaudarakan. Akhirnya mereka menjadi bersaudara. Tadinya mungkin mereka tidak bersaudara, tapi setelah dinikahkan kedua anaknya, anak yang laki-laki dan yang perempuan itu, mereka menjadi bersaudara. Sama-sama orang soleh, berkumpul bersama orang-orang soleh. Hakimnya insya Allah orang soleh juga. Semoga kita setelah mendengar cerita ini termotivasi. Teman-teman semua termotivasi untuk jadi anak yang soleh dan solehah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.